Dewi, alhamdulillah kita udah di sini semuanya. Terakhir sudah dibahas fikih darah wanita yang part 1 ya, biar udah selesai. Hari ini insya Allah kita bahas fikih darah wanita part 2. Di sini bahas di halaman selanjutnya ada larangan wanita, seputar larangan ketika wanita haid dan nifas. Yang baru hadir boleh langsung coba masuk Zoom ya, buat lihat filenya udah sampai halaman berapa. Untuk wanita haid dan nifas larangannya ada 11. Larangan ada 11 dirangkum di halaman yang pertama. Ada beberapa larangan yang itu sama dengan yang ada kecil. Orang yang sedang hadas kecil juga ada beberapa larangannya yang sama dengan wanita haid dan nifas, yaitu yang nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 1 sampai nomor 4, orang yang berhadas kecil juga dilarang. Hadas kecil boleh sholat nggak? Enggak, ya kan? Wudu dulu. Jadi ada yang sama untuk yang hadas kecil dan haid dan nifas, itu nomor 1 dan nomor 4. Terus untuk yang junub juga mirip. Beberapa itu larangannya sama dengan haid dan nifas, tapi tidak semuanya. Seperti ketika junub boleh puasa. Junub boleh puasa nggak? Jadi misalnya maaf ibu-ibu semalam habis ibadah suami istri ya, terus bangun langsung sahur, azan subuh masuk azan subuh masih junub belum mandi, masuk azan subuh masih junub belum mandi, tapi kan udah masuk waktunya puasa ya, azan subuh, tapi nanti dia mandi ya. Yang jelas pas masuk azan subuh dia dalam keadaan masih junub, puasanya sah. Itu ya, puasanya sah, tapi terus dia mandi. Ini bukan berarti dalam keadaan puasa nggak sholat sehari karena junub, bukan. Maksudnya masuk awal waktu sholat masih belum mandi besar. Makanya larangan antara junub dengan wanita haid dan nifas ada beberapa kesamaan. Cuma ada yang berbeda sedikit. Seperti yang nomor 7. Orang junub masih bisa puasa. Orang junub boleh mentalak
istrinya. Tapi perlu perhatikan waktunya. Kan orang junub nggak boleh sholat, sama nggak kayak wanita dan haid dan nifas? Nggak boleh sholat, harus mandi dulu. Orang junub boleh tawaf nggak? Nggak boleh, mandi dulu. Orang junub boleh nyentuh dan bawa mushaf nggak? Nggak boleh. Kayaknya larangan untuk wanita haid dan nifas itu mirip juga dengan junub, cuma beda beberapa saja seperti puasa, menceraikan. Itu boleh buat orang yang junub menceraikan istrinya, yang penting di waktu-waktu yang benar. Terus orang junub juga boleh melintas masjid, ya. Orang junub boleh melintas masjid. Kalau orang junub masih boleh nambah lagi, bermesraan lagi sama istrinya. Jadi nggak harus kalau misalnya habis berhubungan badan terus mau lagi, nggak perlu mandi dulu gitu ya, Bo. Boleh mau lagi. Terus juga orang junub taharah dengan niat ibadah, Bo, boleh. Beda sama haid dan nifas. Haid dan nifas kan dia mandi besaran nunggu kalau udah selesai haidnya atau nifasnya. Tapi kalau misalnya orang junub ya udah, dia kapan aja nggak ada larangan untuk taharah. Terus orang junub boleh baca Al-Quran nggak? Iya betul, karena hadisnya pas ya. Jadi untuk larangan wanita haid dan nifas ada kesamaan dengan yang hadas kecil, yaitu nomor 1 dan nomor 1 sampai nomor 4. Itu sama dilarang ya. Orang yang nggak punya wudhu, nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf, nggak boleh nyentuh dan membawa mushaf. Sedangkan orang yang nggak punya wudhu boleh baca Al-Quran nggak? Boleh. Hanya tadi bilang larangannya cuma 1 sampai 4 kalau yang hadas kecil. Sedangkan kalau baca Al-Quran boleh. Misalnya saya nggak punya wudhu nih, punya hafalan banyak. Dengan murotal nerusin, boleh. Beda sama yang haid dan nifas dan junub. Wanita haid, nifas, dan junub tidak boleh baca Al-Quran. Tapi kalau yang punya hadas kecil, tiba-tiba, tabarakalladzi biyadihil mulk, boleh. Boleh ya, nggak ada larangannya untuk baca Al-Quran dengan syarat tidak menyentuh mushaf. Boleh orang yang nggak berwudu, nggak punya wudu, hadas kecil, boleh baca Al-Quran dengan syarat tidak menyentuh mushaf. Gitu. Terus sama juga larangan wanita haid dan nifas dengan orang yang sedang junub. Beberapa yang berbeda yaitu puasa, mentalak atau ditalak berarti dia perempuan junub. Kalau mentalak berarti laki-laki junub. Terus melintas masjid, terus bermesraan dan yang 11. Jadi untuk yang junub 1 sampai 6 aja. Untuk yang junub 1 sampai 6. Sisanya itu boleh. Gampang ngapalin ya. Larangan wanita haid dan nifas 1 sampai 11. Yang hadas kecil 1 sampai 4. Yang junub 1 sampai 6. Saya ulangin lagi. Wanita haid dan nifas larangannya sampai 11. Ibu boleh dibuka Zoom-nya. Nah, itu yang kita bahas sekarang. Yang nggak notice maksudnya yang mana sih nomor 1 sampai 11? Nah, itu buka Zoom-nya atau buka file yang saya kirim. Haid dan nifas 1 sampai 11. Yang hadas kecil 1 sampai 4. Yang hadas besar junub maksudnya yang junub 1 sampai 6. Karena yang junub 7 sampai 11 boleh. Ya. Selanjutnya halaman selanjutnya. Sholat. Larangan pertama, wanita haid dan nifas tidak boleh sholat. Wanita haid dan nifas tidak boleh sholat. Baik itu sholat wajib,
sholat sunnah, sholat jenazah, sujud syukur, sujud tilawah. Ayat sajadah atau ibu? Ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah kan itu digunakan untuk sujud. Kayak yang iya dia sajadah. Ada lagi di surat apa lagi tuh? Iya. Biasanya ada tanda kayak masjid gitu ya, mihrab masjid. Itu berarti kalau selesai ayat tersebut disunahkan untuk sujud. Dan orang yang mendengar juga disunahkan untuk bersujud. Tadi kan udah jelas nih kalau lagi haid sama nifas nggak boleh baca Al-Quran. Otomatis nggak bakal dia sujud tilawah gara-gara baca Al-Quran. Tapi masalahnya kalau dengar orang baca Al-Quran pas banget di area sajadah, maka nggak boleh sujud. Ya, boleh. Itu ya. Baca nggak boleh, sujud tilawah juga nggak boleh. Dengar kabar menggembirakan, anaknya lulus kuliah, keterima di Universitas Harvard. Sujud syukur kan disunahkan, tapi kalau lagi haid nggak boleh, lagi nifas nggak boleh, junub juga nggak boleh. Karena kenapa? Karena syarat untuk sujud syukur dan sujud tilawah seperti sholat, yaitu toharoh. Syaratnya makanya orang-orang yang yang tiba-tiba gol itu mungkin saja dia ya orang-orang yang selalu menjaga wudhu karena kemarin segala dunia ada yang sujud syukur itu benar berarti husnudzonnya saya itu orangnya senantiasa menjaga wudhu kalau suami saya lucu jam 2 apa jam 1 segala dunia saya nggak tahu urus Tapi aplikasi Zoom-nya udah ada. Buka alarm untuk Piala Dunia. Atau mau ngapain buka alarm jam segitu? Kayak gini nih. Sholat dulu dia. Malu katanya kalau nggak sholat dulu. Sholat tahajud dulu. Biar nanti kalau gue mungkin bisa sujud syukur. Mungkin dia sebenarnya tuh bisa ya. Jadi kalau sujud syukur, sujud tilawah juga perlu toharoh. Untuk yang haid dan nifas berarti tidak bisa sujud tilawah dan sujud syukur. Allah pakai mikir, masya Allah. Terus orang yang haid itu kan meninggalkan sholat, ya kan? Selama dia haid dia meninggalkan sholat, perlu diqodho atau tidak? Sholat yang ditinggalkan selama dia haid, ya betul, tidak perlu diqodho. Namun ada beberapa keadaan yang mengharuskan seorang wanita ketika selesai haid mandi dia perlu mengqodho sholat. Wanita haid tidak perlu mengqodho sholat yang ditinggalkan selama dia haid. Tapi ada yang selesai suci, mandi, dia perlu mengqodho sholat. Ada. Kasusnya yang nomor 2 di sini. Yaitu kebiasaan kita. Itu hal yang normal ya. Karena memang di luar dugaan ya, nggak sengaja. Kalau seandainya tahu ya pasti sholat ya kan. Seandainya nggak sibuk dan tahu pasti sholat. Masalahnya kadang begini, jam 12 teng, azan. Sekitar 3 menit kemudian, seret. Antara masuk waktu sholat sampai ke keluarnya darah haid, kita nggak sholat, karena itu biasa ya. Terus juga ternyata kira-kira waktu antara masuk waktu sholat dan keluarnya darah haid itu kira-kira cuma cukup buat wudhu dan takbiratul ihram. Karena mikir nggak apa-apa lah, nggak usah diqodho gitu kan. Walaupun waktu yang kira-kira kita pikir nggak bakal cukup buat sholat juga nggak diqodho, enggak. Tetap diqodho kalau waktunya kira-kira cukup buat wudhu dan takbiratul ihram. Kira-kira 3 menit ya Bu ya. 3 menit setelah adzan nggak sholat tapi malah haid. Yang ini diinget-inget, dicatat kalau bisa. Karena suka lupa. Nanti selesai haid, saya bakal qodho sholat zuhur ini karena saya punya
tanggungan. Bagaimana dengan yang kadang setengah jam kemudian baru kebiasaannya sholat setengah jam lagi ya, gitu ya. Ini pasti jelas wajib kok kalau setengah jam kemudian dari semenjak masuk waktu sholat keluar head, belum sempat sholat. Ini lebih lagi ya, jelas banget dia sebenarnya sempat waktunya ada buat sholat cuma ditunda. Ini dicatat perlu nanti diqadha selesai dia haid atau nifas. Terus ada lagi kasusnya, ini banyak dilakukan oleh para wanita, suci di akhir waktu sholat. Kadang udah berhari-hari, nggak tahu bersih atau enggak, pokoknya aku masih head, nggak peduli. Ya udah deh, sekarang udah mulai mood mau sholat. Ternyata sebenarnya dia udah suci dari kapan tahu. Jangankan berhari-hari, cuma sekitar kurang lebih 5 menit lagi masuk waktu sholat, 5 menit lagi akhir waktu, 5 menit lagi akhir waktu, dia udah suci, itu aja dia wajib mengqadha. Ya. Suci jam 6 kurang 5 menit. Sedangkan maghrib jam 6. Suci jam 6 kurang 5 menit, maghrib jam 6. Entah sempat atau nggak sempat, yang penting dicatat. Karena kira-kira waktu antara akhir waktu dan waktu sholat yang sebelum berakhir waktu, kira-kira sebenarnya kalau saya mandi dan sholat cuma cukup buat mandi dan takbiratul ihram. Ini wajib diqadha. Wajib dilaksanakan saat itu kalau senggang. Jam 6 kurang 5 menit, suci. Saya nggak ada kesibukan. Langsung mandi karena wajib sholat apa? Asar, bukan maghrib. Asar. Mandi minimum biar aja ibu. Basahin dari atas sampai bawah. Ya. Itu wajibnya mandi itu begitu. Jangan mandi yang conditioneran, duluran, enggak. Sampun. Kalau udah tahu waktunya mepet, ya udah mandi minimum biar aja. Yang paling minimal yaitu basahin dari atas sampai bawah. Ntar bau dong. Nggak ada urusan. Bau mah nanti bisa mandi lagi. Yang penting sekarang ini ngejar waktu sholat gitu. Terus selesai mandi, pakai mukena nutup aurat, ngadep kiblat, Allahu Akbar. Baru takbiratul ihram, masuk adzan maghrib. Lanjut sholat asarnya, jangan berhenti, enggak. Lanjut sholat asarnya karena dia wajib melaksanakan sholat asar karena dia suci sebelum di akhir waktu yang kira-kira akhir waktu tersebut cukup buat mandi paling minimal dan takbiratul ihram. Misalnya udah takbiratul ihram, dengar waktu sholat yang selanjutnya, lanjut sholatnya. Lanjut sholat asarnya. Lanjutin selesai, kalau udah selesai baru sholat maghrib. Bukan berarti maksudnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, udah selesai, bukan. Nah, takbiratul ihram, dengar adzan, lanjut. Karena dia man adroka rokah, faqad adroka sholat. Nah, barang siapa yang mendapati satu rukun saja, maka dia mendapatkan satu sholat. Begitu juga kasusnya dengan orang-orang yang mungkin bangun tidur ya, atau terjadi kesibukan yang tidak diduga, namanya manusia ya. Kalau misalnya di akhir waktu sholat, aduh udah mepet banget nih gitu kan, mau sholat, ya udah sholat aja. Misalnya dengar adzan, sholat yang terbaru, lanjutin sholat yang tadi, gitu ya. Misalnya kasusnya lagi di jalan, sucinya, 5 menit lagi masuk waktu sholat baru, 5 menit lagi sholat yang ini bakal berakhir. Ya udah dicatat. Macet, nggak mungkin mandi, nggak mungkin sholat ya. Dicatat, saya punya kewajiban. Ini sholat ini nih saya wajib laksanakan nanti di qadha. Terus ada yang berpendapat bahwasanya
untuk sholat asar, yang suci di waktu asar atau suci di waktu isya, ada yang berpendapat dia juga perlu sholat zuhur atau maghrib. Ada pendapat tersebut karena waktu asar atau waktu isya ketika safar itu juga waktu zuhur atau waktu maghrib. Jadi kalau misalnya ibu-ibu suci di waktu asar, maka perlu juga sholat zuhur, nggak cuma asar aja. Yang suci di waktu isya, ibu-ibu juga perlu sholat maghrib juga. Karena apa? Kalau lagi safar, waktu isya juga waktu sholat maghrib. Terus ada lagi catatan nih, namanya juga perempuan ada kesibukan atau apa. Waktu-waktu sholat yang berlalu, yang di situ kita tidak cek bersih atau enggak, tapi ada dugaan kuat, kemungkinan besar sebenarnya udah suci. Ya kan nggak selalu cek ya Bu ya. Tapi ada dugaan kuat, kita kan merasa nih, ada dugaan kuat memang sebenarnya udah suci dari kapan tahu. Misalnya nih, terakhir cek jam 5 subuh. Cek lagi asar. Udah suci. Tapi saya udah punya dugaan kuat sebenarnya terakhir saya cek dari jam 5 itu, setelahnya mungkin dari antara jam 5 ke jam 6 sebenarnya itu udah suci. Ada dugaan kuat seperti itu. Ceknya pakai pisau atau kapas ya. Bukan sekedar lihat di celana dalam, dicolek. Nah itu berarti saya kodok sholat yang subuh. Karena saya tidak cek, tapi saya punya dugaan kuat bahwasanya sucinya dari subuh. Gitu ya. Ya, subuh, zuhur, asar. Gitu ya. Jadi waktu-waktu sholat yang terlewat, yang di situ tidak kita cek, tapi punya kemungkinan besar sudah suci, itu dikodok. Kalau wanita soleha, wanita yang bertakwa, itu nggak lalai dalam hal ini. Ya, selalu kalau udah merasa memang udah akhir-akhir haid, senantiasa cek, colek pakai kapas atau tisu atau kain yang warna putih ya, biar jelas. Pokoknya waktu-waktu sholat yang dilewati, yang situ tidak dicek, ada kemungkinan sudah suci, maka dia dikodok. Terakhir cek jam 9. Terakhir cek jam 9 pagi. Ada udah kayak pudar-pudar kuning-kuning keruh. Kan kalau akhir waktu haid keruh kayak gitu masih belum boleh mandi. Ya. Belum boleh mandi ya, kuning atau warna keputihan yang nggak benar-benar putih itu atau nggak benar-benar bening, itu kan belum boleh mandi. Terus cek lagi jam 8 malam. Tapi sebenarnya udah punya feeling sebenarnya setelah jam 9 udah nggak keluar lagi. Berarti dia perlu qadha sholat duhur, asar. Kalau maghrib tadi karena apa? Suci di waktu isya. Berarti dia perlu qadha juga maghrib. Tadi yang duhur sama asar itu karena ada kemungkinan suci dari setelah jam 9. Bisa dipahami ibu-ibu? Insya. Ya ini banyak banget wanita lah, lalai ngasal banget. Jadi feeling aja. Jadi lebih waspada, lebih hati-hati. Ya Allah kasih keringanan, tapi keringannya jangan bablas. Benar kalau lagi haid nggak boleh sholat. Tapi kalau misalnya sudah suci, bersegera mandi. Kalau misalnya nanti keluar lagi, nah ibu perhatikan kebiasaannya bagaimana. Ingat, kalau sudah suci bersegera mandi. Tapi kalau misalnya keluar lagi, perhatikan kebiasaannya. Kalau yang punya kebiasaan bakal keluar lagi karena memang belum waktunya. Misalnya biasanya haid itu 7 hari. Hari kelima udah mulai berhenti keluar. Ibu-ibu punya pilihan. Ibu-ibu perhatikan yang punya kebiasaan haid berhenti. Tadi kan kita belajar kalau sudah suci bersegera mandi dan sholat ya kan. Nah, tapi kalau yang punya kebiasaan haid keluar lagi, berhenti keluar lagi, itu tinggal perhatikan kebiasaan sebelumnya. Biasanya haidnya berapa hari? Kalau biasa 8 hari,
Terus 5 hari udah mulai berhenti keluar. Itu punya pilihan kita. Mau ngikutin pendapatnya Imam Ar-Rafi'i yang ya udah nunggu waktunya aja tanggal hari ke-7. Itu boleh ngikutin pendapatnya Imam Ar-Rafi'i yang nggak perlu mandi, nggak perlu sholat sampai akhir. Dia memang ngikutin kebiasaannya. Ya gadget, kalau dikecilin. Terus ada lagi ngikutin pendapat Imam An-Nawawi yang punya kebiasaan haid berhenti gitu. Ngikutin pendapatnya Imam An-Nawawi yaitu setiap kali berhenti wajib mandi dan wajib sholat. Keluar lagi nggak apa-apa. Pas keluar nggak sholat. Nanti kalau keluar lagi berhenti lagi baru mandi lagi sholat lagi. Ini ngikutin pendapat Imam An-Nawawi. Pendapat yang mana yang lebih kuat? Sebenarnya pendapat Imam An-Nawawi. Karena logikanya bisa jadi seseorang berubah kebiasaannya. Ya enggak? Itu lebih hati-hati. Ada lagi mau di mix Imam An-Nawawi Ar-Rafi'i terserah. Yang jelas mau ngikutin pendapat Imam An-Nawawi boleh, ngikutin pendapat Ar-Rafi'i boleh. Di mix boleh enggak? Kalau masih hari kelima ikutin pendapat Imam Ar-Rafi'i, nggak mandi, nggak sholat gitu kan, boleh. Tapi ntar kalau udah akhir-akhir aku mulai ikutin pendapat Imam An-Nawawi, mandi aja setiap kali berhenti, boleh ya. Karena ini masuk kategori perbedaan pendapat yang boleh ditolerir. Ya. Yang ngikutin pendapatnya Imam Ar-Rafi'i, yang mandinya ya udah ikutin kebiasaannya, kalau udah berhenti baru aku mandi. Itu misal ternyata kali ini beda kebiasaannya. Kali ini ternyata biasanya suci itu hari ke-7, ini ternyata kok dari hari kelima dan seterusnya nggak pernah keluar lagi, tiba-tiba begitu ya. Berarti ya udah dia kodo dan dia nggak dosa karena dia udah ngikutin kebiasaan sebelumnya sebagaimana sarannya Imam Ar-Rafi'i. Kalau kebiasaan sebelumnya tanggal 7, hari ke-7 ya udah mandi suci, bersucinya sholatnya di tanggal 7 aja nunggu kebiasaannya. Ini nggak apa-apa ya. Karena dia nggak tahu ternyata tiba-tiba kebiasaannya berubah. Tinggal kodok. Kata sucinya di tanggal hari kelima ya. Udah kodok 2 hari yang terlewat. Bisa dipahami ibu-ibu? Insya Allah. Jadi lebih hati-hati. Insya Allah nanti ketika di alam kubur, di alam barzah, amalan yang pertama ditanya, yaitu amalan yang pertama nanti ditanya di alam barzah adalah sholat. Saya bisa jawab. Saya sangat hati-hati untuk jangan sampai saya meninggalkan satu sholat wajib pun, yaitu ketika akhir saya haid, saya selalu memperhatikan itu. Bahkan kalau misal saya berubah kebiasaannya, saya kotor sholat sebelumnya. Itu bisa jadi amalan yang memberatkan amalan kebaikan kita nanti, insya Allah. Jadi insya Allah ibu-ibu nggak keberatan ya. Selanjutnya, ini udah jelas untuk halaman yang di sini? Jelas ya. Larangan selanjutnya adalah, ini pertanyaan. Suci 5 menit sebelum berakhirnya waktu asar. Apa wajib ngapain aja tuh? Wajib melaksanakan sholat zuhur dan juga sholat asar. Suci 5 menit sebelum berakhirnya waktu zuhur. Sholat apa aja yang perlu dilaksanakan? Zuhur saja. Zuhur saja. Iya. Suci 5 menit sebelum berakhirnya waktu zuhur. Jadi wajib sholat zuhur kecuali sucinya dari subuh.
Tapi mandinya di sholat zuhur, ini baru kodok subuh juga. Kalau ini sucinya di waktu zuhur, 5 menit sebelum berakhir waktu zuhur, berarti dia sholat zuhur saja. Yang ketiga, setengah jam setelah masuk waktu sholat isya, haid. Padahal belum sempat sholat isya. Ini ngapain? Qadha isya. Maghrib juga enggak? Enggak. Ini dia udah sholat maghrib. Nah, dia lagi enggak lagi fokus. Ibu fokus. Jadi ini kasusnya dia lagi suci, udah sholat maghrib, masuk sholat isya. 5 menit setelah azan isya, malah tapi belum sholat isya. Berarti dia qadha sholat isya aja. Nanti kapan qadhanya? Kalau udah suci dan sudah mandi pasti. Terus yang keempat, haid, keluar darah haid pas banget masuk waktu sholat. Azan jam 12, tank juga keluar cur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, cur. Nanti kalau udah sholat dulu kalau suci. Enggak, karena nggak mungkin sempet. Karena pas banget keluarnya darah sama waktu sholat. Jadi kenapa saya bilang waktu sholat nggak bilang azan? Karena bisa jadi ada beberapa masjid loading dia. Loading ya. Masuk mah dari 5 menit yang lalu baru azan. Ada ya? Ada. Makanya saya bilang masuknya waktu sholat. Kalau ibu-ibu yang berpatokan sama azan masjid di kampungnya atau azan masjid di bloknya, perhatiin tuh. Biasanya memang dia pas nggak sama masuk waktu sholat. Kan ada aplikasi, ya kan? Ada aplikasi sholat gitu kan. Kita pas ini, oh dia pas, berarti next time kalau dengar azan aku head, berarti nggak perlu kok countdown. Mudah ya, mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin. Bismillah. Bismillah. Yang kedua, larangan kedua buat haid dan nifas adalah tolak. Kata Nabi, Allah itu bimanzilati sholat. Illa anallaha ahalla fiha al-kalam. Ahalla fihi al-kalam. Jadi tawaf itu seperti sholat, hanya saja Allah membolehkan di dalamnya untuk berbicara. Kalau sholat itu nggak boleh ngomong. Kalau tawaf masih boleh ngomong, dikir ya. Masih boleh ngomong misalnya sama mutawifnya, sama tour leadernya, atau sama pasangannya pas lagi ngomong atau haid. Dimanzilah sholat, karena apa? Seperti tawaf itu seperti sholat, karena dia disyaratkan tawaf, disyaratkan wudu. Tapi pernah juga Aisyah radhiyallahu anha nangis pas waktunya mau haji. Nangis kenapa? Wajar ya. Karena ternyata dia udah capek-capek pengen banget haji baru Rasulullah ya kan. Ternyata malah head. Apa kata Rasulullah? Isna'i mayas if ali mayas non haj ghair alla tatufi bil bait hatta tathuri. Jadi lakukan apa saja yang dilakukan orang yang haji, tapi jangan keliling Ka'bah sampai suci. Jadi orang yang lagi haid nggak boleh tawaf, karena tawaf itu seperti sholat, disyaratkan toharo. Ini gimana nih kasusnya buat yang udah jauh-jauh hari, ya kan? Udah kumpulin dana besar, ternyata malah haid. Itu gimana? Itu makanya ini problem besar buat wanita ya, karena khawatir banget di tanggalnya itu malah haid. Datang tamu yang tidak diundang, tapi harus datang. Itu makanya perlu konsul dulu sama dokter kandungan. Gimana caranya bilang sama dokternya tanggal sekian saya bakal haji atau bakal umroh, saya nggak mau haid. Nanti dilihat nih ibu kalender haidnya bagaimana, diperkirakan bakal haid atau enggak. Nanti kalau misalnya kira-kira bakal haid, nanti biasanya sama dokternya diresepin obat anti haid, nah, itu hormonal. Beberapa hari sebelum siklus haidnya masuk, itu biasanya disuruh minum. Nurut.
Kadang ibu-ibu kayak sih, kan nggak happy, cowok nggak. Yang ngikutin aja apa kata dokternya. Beberapa hari sebelum masuk siklus haid, diminum. Jangan nunggu keluar. Karena biasanya kalau udah keluar, udah susah. Ikutin apa kata dokternya, beberapa hari tanggal sekian, tanggal sekian. Oke, menurut tuh. Terus, kalau misalnya ternyata saya nggak boleh minum obat tersebut, ada beberapa orang dengan kondisi kesehatan tertentu, kondisi fisik tertentu nggak boleh minum obat tersebut, ya udah, eh, Bismillah. Bismillah. Tapi alhamdulillah ada namanya Dokter Labib Najib yang menyatakan boleh dalam keadaan darurat. Kalau misalnya sudah melakukan langkah-langkah pencegahan tapi ternyata tetap haid, maka ngambil dengan sangat terpaksa ngambil pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini kata Dokter Labib Najib boleh. Yang penting kita udah melakukan pencegahan ternyata tetap haid, maka kita ngambil pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwasanya tawaf tetap sah meskipun haid dan nifas. Iya. Ini berarti kalau darurat ini untuk orang-orang di luar Saudi. Jangan penduduk setempat ngambil pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nggak boleh. Jadi kayak kita nih, kan udah bayar mahal banget, terus juga ngantrinya puluhan tahun, ratusan tahun. Aduh, malah keluar haid. Makanya ini alhamdulillah jadi solusi. Jadi solusi buat umat Islam. Tapi digunakan dengan bijak. Pertama apa tadi? Melakukan langkah-langkah yang bisa mencegah haid atau nifas. Jadi kalau ternyata terjadi haid, maka dengan terpaksa ngambil pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyatakan tawaf sah walaupun sedang haid atau nifas. Orang yang di Saudi nggak boleh ngambil pendapat ini karena dia kapanpun bisa umroh, kapanpun bisa haji. Tapi orang sana katanya nggak begitu ini loh, nggak se-excited kita. Iya, karena biasa aja, udah biasa. Nah, kita kesempatan langka banget bisa haji, Masya Allah, haji, gitu kan. Belum tentu punya dananya, belum tentu punya waktunya, ya kan. Jangan terus udah puluhan tahun, tahu-tahu haid. Ini boleh. Nah, larangan selanjutnya yang ketiga, menyentuh dan membawa mushaf. Ngapain lagi head sama nifas bawa mushaf? Ngapain nyentuh mushaf? Mau baca Quran, Ustazah? Baca Quran juga nggak boleh. Ya? Nah ini, kata siapa nggak boleh nyentuh? Kata Nabi. Bukan kata saya. La yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Haid sama nifas tidak suci. Orang junub juga nggak boleh nyentuh mushaf, nggak boleh bawa mushaf. Mau ngapain orang junub? Mau baca Quran? Nggak boleh baca Quran. Kalau lagi junub juga nggak boleh. Terus juga ada di surat Al-Waqiah. Nyuruh aja yang lain. Karena nggak boleh sentuh ya. Surat. Nah ini ya dibahas juga di buku Al-Ibanah wal Ifadah. Karyanya Syekh Abdurrahman As-Saqaf. Segaf kalau di Indonesia ya. As-Saqaf, Segaf. Itu kalau apa namanya bawa barang yang itu ada Al-Qur'annya. Kalau tujuannya biar bisa mindahin Al-Qur'an nggak boleh. Berarti itu apa? Ngakal-ngakalin. Namanya ngakal-ngakalin. Ya udahlah sekalian sama barang-barang ini. Ini mushafnya, ini mejanya. Ya kan saya nggak nyentuh. Nah, bawa juga nggak boleh. Nggak boleh bawa dan menyentuh mushaf, nggak boleh. Nyuruh yang lain aja. Ya. Jangan ngakal-ngakalin. Nah, terus ada di surat Al-Waqiah 79. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Nggak boleh ibu-ibu ya. Yang suka banget bersih-bersih, rajin-rajin mindahin barang. Kalau ada mushafnya menyuruh yang lain aja.
Udah nyuruh yang lain aja. Jangan ya, Dek ya. Iya. Nurut ya. Larangan selanjutnya yang kelima, berdiam diri di masjid. Kenapa nggak boleh? Kan udah membalut. Bukan kata saya, kata Rasulullah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sama Nabi aja nggak nurut, kata saya cuma nyampein ya, ini uhilul masjid di haidin wala li junubin. Saya tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid dan orang yang junub. Orang junub, orang haid nggak boleh masuk nggak boleh berdiam diri di dalam masjid ya, nggak boleh lama-lama di masjid. Mau ikut kajian? Makanya memang paling enak majelis taklim itu masjid itu punya bangunan yang terpisah dari area utama sholat. Jadi biar enak. Ada beberapa masjid tuh gitu konsepnya, berarti dia udah ngerti. Misalnya biasanya masjidnya itu sangat memperhatikan edukasi umat. Dibikin kelas-kelas ada. Saya nemuin masjid seperti itu. Jadi ini bangunan masjid, terus ada kelas lagi. Ada beberapa ruangan itu digunakan untuk kelas, bisa digunakan untuk puskesmas atau posyandu dadakan, gitu kan. Terpisah. Gitu. Makanya semoga kita nanti bisa bangun masjid yang di situ antara bangunan masjid dengan ruangan lainnya terpisah. Biasa disebut aula masjid ya, aula masjid terpisah. Kadang aula masjid itu di bawah, masjidnya di atas. Ini nggak boleh. Harus bawah. Iya ada. Konsepnya jadi ntar akad nikah gitu kan, atau kajian di bawah. Kalau sholat utamanya di atas, kayak gitu sering. Itu yang kayak gitu perempuan nggak boleh masuk ya kalau lagi haid sama nih nifas yang jenis. Di terasnya nggak boleh. Nggak boleh. Iya, di terasnya. Jadi ada tulisan batas suci. Yang kan kalau lagi sholat jemaat ketika membludak itu juga buat sholat. Jadi nggak boleh. Teras masjid nggak boleh. Ya. Aula masjid yang kesatuan sama area sholat masjid nggak boleh. Tapi kalau terpisah, kayak kita kalau bangun masjid, pengen banget masjid itu jadi pusat utama edukasi masyarakat umat, kita bikin ada bangunan yang terpisah. Nanti kalau misalnya ada kegiatan akan ya, atau nanti buat workshop, buat daurah, buat kajian, perempuan-perempuan yang lagi haid sama nifas tetap ikut gitu ya. Terus misalnya ngaji-ngaji, biasanya ibu-ibu nih kan pengen banget misalnya berpartisipasi jadi guru ngaji. Nah, jangan ke dalam masjidnya, semoga aja ada yang terpisah. Nah, itu kita bisa bebas masuk. Ibu-ibu sebentar, fokus ke sini, ke wajah ibu-ibu yang cantik. Tapi ada acara di situ. Iya sih. Makanya yang lagi haid sama nifas boleh masuk. Boleh buat acara. Tapi yang haid sama nifas nggak boleh masuk. Jadi bukan nggak boleh buat acara, cuma saya kenapa menyarankan terpisah, memperhatikan wanita yang haid sama nifas gara-gara boleh loh masjid misalnya dijadikan buat akad nikah atau buat workshop, buat daurah. Di zaman Rasulullah tuh masjid itu kayak pusatnya kota gitu loh. Orang mau apa di sana, mau ngapain di sana. Jadi orang tuh selalu terkait hatinya sama masjid karena di masjid itu berbagai macam kegiatan ada. Butuh apa kamu? Mau belajar apa? Ada di masjid semuanya. Bahkan yang bersifat duniawi juga ada gitu loh. Maksudnya kayak belajar lainnya. Jadi diadakan di masjid supaya orang lebih terikat dengan masjid. Bahkan kita juga pernah dengar bahwasanya para sahabat main panah-panahan di depan masjid, di area masjid. Rasulullah bilang boleh, karena masjid itu jadi tempat kecintaan, tempat nongkrong. Kalau orang nongkrong di masjid, seburuk-buruknya bakal gibahin orang nggak? Ya. Orang nongkrong di masjid, otomatis lebih jaga sikap. Otomatis terkena vibes-nya, auranya masjid. Otomatis nanti mikir, dengar waktu sholat,
pemuda-pemudi yang suka ngobrol-ngobrol gitu kan, dengar waktu sholat nggak? Sholat, makanya masjid itu jadi pusat. Jadi pusat apa tuh? Pusat peradaban. Masjid itu jadi pusat peradaban. Yang dari situ muncul orang-orang intelek. Jangan diusir-usirin. Kamu mah kegiatan apa? Itu nggak boleh. Misalnya edukasi kesehatan. Ada kan di masjid? Atau di area masjid. Yang saya tadi bilang tuh dipisah biar yang wanita haid dan nifas tetap bisa masuk. Bukan nggak boleh ngadain kegiatan, boleh. Tapi perhatikan juga para wanita. Dan ini jarang ya orang-orang bangun masjid memperhatikan wanita itu nggak boleh masuk masjid dalam keadaan tertentu. Akhirnya banyak terluput di berbagai macam event-event yang bagus ya. Yang di situ bisa menambah skill para wanita. Ya. Ini kadang ada akad nikah, mau head atau enggak masuk. Kenapa? Akad nikah kan di situ. Kalau yang lagi misalnya nikahnya lagi head, gimana jangan makanya ini perlu diperhatikan ya. Ini perlu diperhatikan. Repot kan jadinya. Tapi memang kalau udah terlanjur ya, naudzubillah ya, namanya nggak tahu ternyata masjidnya juga aula utamanya yaitu satu bangunan dengan masjid nggak terpisah. Dia ruangan bawah, aulanya di atas masjid. Sholat di apa? Ngadain akad di situ pas banget lagi head. Dengan sangat terpaksa mengambil pendapat ulama kontemporer dengan sangat terpaksa. Jadi nggak bebas yang ngambil pendapat itu, nggak bebas kan hilang ambil aja bebas nggak bebas begitu. Hilang agama ini dalam lama-lamaan. Syariat Islam bisa habis gara-gara kan ada pendapat ini. Jadi dengan sangat terpaksa ngambil pendapatnya ulama kontemporer. Kan dia ininya mantennya nggak masuk dengan sangat terpaksa. Dengan catatan jangan masuk area utama sholat. Kan aula ini bisa buat sholat, tapi kan area utamanya di atas. Ya? Ini yang ngadi-ngadi ya. Makanya susah banget ya. Harus lebih diperhatikan lagi. Haram. Asalnya haram. Hanya hati-hati banget. Tapi udah yang mantennya gimana? Udah dibikin di situ acaranya. Ini terpaksa banget. Kalau selain mantennya, pokoknya bikin acara untuk kegiatan yang kemungkinan perempuan harus masuk juga. Cari masjid apa? Yang aulanya dengan masjidnya terpisah, biar bebas. Ada banyak masjid sekarang seperti itu. Dulu juga jangan masuk-masuk. Mau ikut workshop, mandi dulu. Orang Jerman ngapain? Di rumah enak, mandi dulu. Kalau orang head baru ya nggak bisa. Ini yang head dengan kalau darurat aja loh, darurat kayak tadi jadi manten atau ujian, kalau nggak naik kelas, kalau nggak ikut ujian dan nggak bisa diganti di hari lain, ya udah terpaksa banget mah. Kalau bisa jangan sampai bila terjadi. Biasanya tetap keluar. Kalau dia udah keluar darahnya tetap keluar. Makanya tadi saya bilang ikutin saran dokter tuh, karena kalau nggak ikut saran dokter, ketika nunggu keluar baru minum obat, biasanya masih tetap keluar. Biasanya. Susah banget. Kebiasaan kita ya. Iya. Nah ini juga buat yang manten di masjid, di aula masjid yang satu kesatuan sama area utama sholat, ya udah boleh juga ke dokter, nanya dokter ini kemungkinan saya bakal keluar nggak? Nih gini gimana caranya? Oh kamu aman. Kalau saya lihat dari siklus kamu sebelumnya di tanggal sekian kamu aman. Bisa jadi kata dokternya ya udah beberapa hari sebelum akad kamu udah minum pil ini, biar bisa langsung malam pertama juga. Biar bisa langsung malam pertama juga ya. Yang keenam, baca Al-Quran. Baca Al-Quran udah jelas gak boleh yang hafalan.
yang tadarusan, yang khataman, itu nggak boleh. Lagi gini dia pengen baca ayat ini nggak boleh ya. Lagi head sama nifas nggak boleh baca Al-Quran. Dijaharkan, nggak boleh. Dalam hati, nah, baca Quran dalam hati tapi nggak komat kamit, nggak gerakin lidah, boleh nggak? Boleh. Karena itu susah dijaga ya, apalagi yang punya hafalan dengan ayat apa dalam hati itu nerusin. Ini nggak apa-apa, karena ini tidak bisa kita kontrol. Tapi lidah bisa kita kontrol. Nggak keluar suara tapi lidahnya bergerak nggak boleh. Hanya lidah bisa kita kontrol, suara bisa kita kontrol, tapi hati kita kadang dengerin ayat ini apa ya lanjutannya. Ini makanya kalau dia dalam hati bacanya tanpa komat kamit, tanpa gerakin lidah nggak dosa. Terus lihat mushaf, baca dalam hati. Oh, kan tadi pegang mushaf nggak boleh, pegang mushaf digital. Baca dalam hati. Ini solusi buat yang punya hafalan. Biasanya yang punya hafalan itu Masya Allah, semangat banget. Terus ngerasa rugi banget libur selama seminggu karena head. Ya udah, karena dia takut, ini boleh lihat. Bisa dia kadang lagi duduk. Hati dia tuh terus baca Quran, Masya Allah. Masya Allah, daripada hati dia terus julitin orang ya. Hati dia tuh terus ingat-ingat hafalan dia. Oh ya, di sini dia buka mushaf digital, boleh nggak dia? Megang HP, boleh. Mushaf digital soalnya. Terus dia baca dalam hati, oh lanjutannya itu tuh, tadi aku lupa gitu. Boleh, yang penting apa tadi? Tidak mengeluarkan suara dan jangan komat kamit, jangan gerakan di lisan. Ini solusi buat yang punya hafal. Seandainya tinggalin murojaah, tinggalin nambah hafalan, lupa dosa nggak sih? Tadi kan kata Imam Nawawi kalau cuma seminggu insya Allah nggak lupa. Kata Imam Nawawi. Itu mah Imam Nawawi, kita mah baru juga kemarin nih, ini udah lupa. Ini yang ngomong orang pinter kan. Imam Nawawi dia nggak lupa. Kalau kita bisa lupa yang kayak gini. Gara-gara demi itu, demi mentaati Allah, tidak boleh baca Quran gitu. Enggak dosa. Terkait tentang hafalan yang dilupakan, memang ada perbedaan pendapat ya, ada yang bilang dosa, ada yang bilang enggak. Tapi saya lebih cenderung pendapat bahwasanya lupa dengan hafalan tidak dosa karena asalnya menghafal pun tidak wajib. Jadi bagi yang yang pengen hafal Quran tapi takut dosa, kadang ntar saya takut nggak istiqomah, itu waswas syaitan. Lanjut aja ngapalin. Karena ntar misalnya lupa atau misalnya nggak murojaah lagi nggak dosa. Sangat dianjurkan untuk menjaga hafalan. Tapi kalau misalnya dia tidak melanjutkan hafalan, karena asalnya ngapalinnya aja udah nggak wajib. Bagaimana ketika tidak menjaganya jadi wajib? Nggak mungkin ya. Selanjutnya, baca buat zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Ada itu ayatnya. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi. Wa qala kamu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Itu kan buat zikir naik kendaraan. Zikir-zikir atau doa-doa Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama doa-doa yang lafadznya ada di dalam Al-Quran, zikir-zikir, wirid-wirid yang ada dalam Al-Quran yang biasa kita lakuin itu, itu kita baca dalam rangka zikir, wirid, doa, itu nggak apa-apa kalau lagi sama nih nifas, karena niatnya bukan buat baca Quran, tapi buat zikir, buat wirid gitu. Cuma kebetulan aja lafadznya ada dalam Al-Quran sama persis. Banyak doa-doa diambil dari Al-Quran. Kalau nggak baca ini dosa dong, kan Al-Quran. Nggak apa-apa. Ya, lanjut aja. Baca. Bismillah aja itu udah ada ayatnya. Nggak boleh baca Bismillah. Mau bakar Bismillah, itu ada ayatnya. Nggak apa-apa. Kalau zikir, doa, yang di situ lafaznya sama kayak di Al-Quran, boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa pas waktu kapanpun, terutama di waktu sepertiga malam terakhir, boleh ya? Boleh. Ya nggak boleh sholat ya.
lagi head, lagi nifas tetap bangun buat doa. Oh, Masya Allah ini imannya Masya Allah. Boleh ya, malah sangat bagus tuh. Terus bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh. Walaupun sama dengan surat Al-Baqarah. Jadi wanita haid dan nifas itu masih tetap doa, masih tetap zikir. Jangan sampai udah nggak sholat, udah nggak baca Quran, lupa zikir. Khawatirnya malah kena syaiton. Ya. Larangan ketujuh, apa tuh? Puasa. Alaisatil mar'a idza hadat aqsali wa taqsum. Kan yang perempuan itu kalau misalnya lagi haid itu enggak sholat dan juga enggak puasa. Diqodho atau enggak? Iya diqodho. Kalau sholat diqodho apa enggak? Enggak. Kunna numaru ini kata Aisyah radhiyallahu anha, kunna numarul qada'i shaum wa la numarul qada'i shalah. Kami diperintah untuk mengqadha puasa ketika haid ya. Dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-8 ditalak. Wanita lagi haid nggak boleh ditalak. Ada talak bid'ah, ada talak sunni, talak sunnah. Jadi menceraikan istri memang ada di tangan suami. Tapi suami perlu memperhatikan waktu mentalak istri. Jangan sampai mentalak di waktu-waktu yang dilarang, yaitu ketika istrinya sedang haid dan juga ketika di masa suci yang sudah pernah digauli. Haid, haid, suci, haid. Haid, suci, haid. Nah, kalau di masa suci tersebut sudah pernah digauli, maka dia tidak boleh menceraikan istrinya. Dia tunggu istrinya haid lagi, suci, cepat ceraikan. Nah, takut keburu terjadi lagi. Kapan dia kalau nungguin suci? Nah, itu tadi. Kalau di suci tersebut sudah sempat digauli, ya udah nungguin dia haid dan suci, baru boleh diceraikan, ditalak. Terus yang kalau lagi haid, pengen diceraikan pas lagi haid, suami udah niat, udah berazam pengen ceraikan istrinya yang lagi haid. Nunggu istrinya selesai dari haid, baru langsung pas suci boleh diceraikan. Jangan sampai suci, saya gauli dulu biar nggak ada rugi. Ada laki-laki picik ya. Saya gauli dulu biar nggak rugi, baru saya ceraikan nanti lagi. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Dia pikir dia untung, nggak boleh dia ceraikan, dia tunggu lagi. Ya itu maksudnya biar apa? Jangan sampai terjadi perceraian. Dengan adanya syariat ini bisa terminimalisir angka perceraian. Seandainya seorang laki-laki memperhatikan waktu kapan boleh menceraikan istri, insya Allah bisa ditekan angka perceraian. Karena dia harus menunggu, harus bersabar. Misalnya dia sudah menceraikan istrinya sesuai dengan syariat, yaitu nunggu istrinya haid baru suci. Kalau di waktu suci tersebut sudah menggauli. Atau kalau istri lagi haid, dia nunggu suci. Kalau dia menceraikan sesuai dengan tuntunan syariat, berarti dia menceraikannya sudah berpikir panjang, bukan lagi kalap. Oh, berarti memang sudah jalan yang terbaik. Kan adem tuh, nungguin lama. Itu kan adem. Berarti dia dengan kepala dingin. Berbeda kalau misalnya dia kapan aja boleh diceraikan, bisa-bisa dia menceraikannya ketika lagi marah. Kondisi emosi tidak stabil, akhirnya menyesal. Nah, dengan adanya disyariatkannya kapan boleh menceraikan istri, jadi laki-laki ketika menceraikan itu bukan sekedar emosi. Memang sudah dipikirkan matang-matang. Insya Allah nantinya tidak terjadi penyesalan.
Oh, itu mah terkait dengan administrasi, nggak ada kaitan. Jadi talak itu jatuh ketika suami menceraikan istrinya, bukan ketika di depan hakim, bukan di kantor. Itu mah buat dokumentasi ya, bersifat administrasi tadi. Cara cerai bisa saja jatuh tanpa perlu depan hakim. Banyak kejadian udah cerai 3 kali, tapi depan hakim dinyatakan tidak sah perceraiannya, disatukan kembali. Waduh, ini saya lepas tanggung jawab. Iya, tapi di Muhammadiyah menurut ulama Muhammadiyah itu menyatakan cerai itu yang dianggap perceraian itu yang di depan hakim, yang tidak di depan hakim itu tidak dilakukan. Takutnya khawatirnya terjadi zina, gitu kan? Karena udah cerai 3 itu kan tidak boleh disatukan. Ya. Iya, tetap jatuh. Hati-hati jadi laki-laki. Sebelum menikah atau minimal sebelum menceraikan istri, belajar fikih. Dia kira dia sembarangan kan dari HP. Gak jadi deh. Padahal dia lagi nafsu aja. Semau-maunya dia main-mainin. Nanti kalau lagi emosi, seenaknya menyiksa batin istri dengan kata cerai. Nanti kalau udah nggak ini, udah adem, terus dia lagi nafsu, dia bilang nggak jadi deh yang kemarin kan nggak saya cerainya nggak secara langsung. Kita jatuh talak. Makanya untuk laki-laki itu kenapa cerai itu tentang laki-laki sebenarnya karena laki-laki itu lebih banyak bisa menahan diri, lebih dewasa, lebih sabar. Ya logikanya lebih bagus daripada wanita. Tapi kalau laki-lakinya macam seperti itu yang dikit-dikit menyiksa istri dengan menyiksa batin istri dengan kata-kata cerai, gitu. Iya laki-laki kejar yang mainin istri dengan kata-kata cerai. Saya cerai kamu, talak 3. Oh, yang kemarin udah talak 3 deh, kita rujuk lagi ya, gitu mau-maunya. Terus istrinya mau aja, demi apa? Karena udah hidup enak sama suaminya, dinafkahin. Jangan sampai naudzubillah gara-gara duit rela berzina, naudzubillah. Nih kadang, tapi sudah kalau saya nggak ngikutin apa kata suami saya rujuk dan cerai 3, si anak-anak saya gimana? Ya anak-anak kita Allah yang jaga. Jangan sampai gara-gara pengen duit, pengen hidup enak terjamin, kita rela ngambil resiko zina. Tuh banyak kejadian ibu-ibu mau bertahan kalau udah cerai 3. Oh iya, udah talak 3, itu mau balik lagi sama suaminya, mau lagi digauli sama suaminya karena apa? Demi nafkah, demi duit. Hati-hati. Supaya perempuan tuh harus takwa. Naudzubillah, masa mau sisa hidupnya dijalani dengan perzinahan. Banyak. Konteksnya lagi marahan. Terus juga kalau lafaz-lafaz yang seperti itu namanya lafaz ghairu sharih. Ya. Nah, kalau cerai talak itu kan jelas. Tapi kalau kamu gimana kalau kita masing-masing aja kayak gitu. Kalau suami berniat cerai, talak bukan namanya. Ya laki-laki hati-hati. Masing-masing aja lah. Masing-masing aja, makanya itu nanti ketika udah ada biasanya bisa diajak. Kemarin itu ya kemarin tuh maksudnya cerai khas. Jadi kamu harus jujur kalau nanti kita bahaya nih ke depannya, bahaya buat dunia akhirat kita. Naudzubillah terjadi ketidakberkahan dalam hidup, ketengkaran dalam hidup. Naudzubillah. Zina loh jadinya. Terus harus dicatat udah ke-1 apa kedua atau ketiga. Ada orang itu mempertahankan demi apa gengsi di hadapan masyarakat. Gengsi di hadapan Allah takut. Sebenarnya udah sering ditalak sama suami tapi dia bertahan. Jadi perempuan harga diri yang rendah banget. Malu katanya kalau bisa ketahuan keluarga, malu apa kata orang kampung, malu apa kata orang kompleks. Udah malu depan Allah. Bagaimana perasaan kita setiap kali dibuka bajunya sama laki-laki sebenarnya sudah tidak halal buat kita. Bener. Merinding banget. Ya, zina loh. Suka
dalam hati kita jijik atau ada rasa gimana gitu ngedengar ada perempuan ada perempuan jadi pelacur, ada perempuan berzina, kita sendiri jijik. Tapi ternyata kita sendiri pelakuin, naudzubillah. Gara-gara apa? Gara-gara gengsi, malu sama keluarga. Apa kata saudara saya? Biarin aja, cerai-cerai aja kalau misalnya memang udah ternyata sudah tidak halal, udah talak tidak halal, ya udah berakhir aja masalah rezeki. Allah yang tanggung bukan suami saya. Ya. Rezeki itu ada di tangan Allah, bukan di tangan suami. Gitu ya. Sama aja kita kayak jual diri ya. Kalau kayak begitu. Sama aja seperti pelacur. Padahal udah tahu udah gak halal, tapi tetap mau sama suami yang tiap hari tetap mau dibuka bajunya. Menjijikan gak? Ibu-ibu kalau ngomongin saya jijik gak? Bisa jijik. Kenapa masih terus dipertahankan? Dan itu banyak. Saya yakin banyak. Mungkin juga dari sama saya udah lepas tangan. Saya nggak mau ikut campur. Saya takut saya sendiri. Saya udah bilang saya nggak berani dalam masalah ini. Nah, udah ditamping nggak sama suaminya, dirujuk lagi mau. Suaminya kaya raya. Dia ngomongnya bijak. Seolah-olah itu syaitan tuh bilang bijak. Nanti anak saya bagaimana? Ya udah cerai aja. Anak nanti ada Allah. Kalau suaminya orang baik-baik pasti tetap menafkahi, ya kan? Kalau suaminya baik-baik dia tetap memberi nafkah izzah. Kalau suaminya baik dia tetap memberi nafkah mut'ah, ya kan? Kalau misalnya ada yang disuruhin nafkah hadonah, nafkah rodohah. Kalau suami baik-baik, kalau nggak baik-baik, udah nggak usah diharapkan daripada tetap mau dibuka baju di sini. Ya, alhamdulillah min dzalik. Semoga kita dijaga rumah tangganya ya Bu ya. Suami kita terus diberi kesabaran, kita terus diberi kebaikan yang jadi istri yang selalu dirindukan suaminya, dicintai suaminya, sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayat. Misalnya berantem wajar, berantem yang biasa dan cepat kembali lagi seperti biasa. Jadi rumah tangga yang baik-baik saja itu bukan yang berkelahi sama sekali, itu berkahaya, tapi perkelahiannya tetap di bawah koridor syariat Islam, tidak melontarkan kata-kata yang menyakiti, melampaui batas. Tidak ada kata-kata yang kufur nikmat. Abang mah, mas, nggak pernah berbuat baik sedikit pun, sekalipun. Nah ini nih, makanya menyebabkan wanita masuk neraka gara-gara kufur kebaikan suami, mengingkari kebaikan suami. Gara-gara lagi kesal sekarang sampai lupa sama seluruh kebaikan yang selama ini diberikan. Gak pernah sedikit pun perhatikan adik, gak pernah sedikit pun mengerti adik, gak pernah baik. Jangan sampai. Naudzubillah, khawatir jadi masuk kategori wanita yang masuk neraka gara-gara mengingkari kebaikan suami. Caranya gimana kalau bilang aja kesel waktu itu? Apa keselnya? Abang perhatiin dong kalau ada yang ngomong gitu. Abang ngerti. Kakanda, ada yang kesel loh digituin. Ngomong kesel, jangan bahas selama ini adik menahan sabar. Tidak pernah abang sedikit pun mengerti adik. Jangan gitu ya. Tapi ada loh, apa ya? Wanita tuh gitu, sekali salah yang dia anggap jahat semuanya. Gak boleh gitu tuh. Gini, naudzubillah. Makanya keselnya bilang aja bagiannya mana kesel, jelaskan. Karena apa ya? Kurangnya memahami dirinya sendiri bagian kesel gimana? Yang 8 dan ke-9. Udah melintas ke masjid. Kalau tadi berdiam diri di masjid, lama-lama di masjid ini melintas. Di surah Al-Maidah apa kan? Yang kuntum junubang fuqara wa in kuntum mardaa ala safarin aw jaa minkum minal ghaid aw lamastum nisa falam tajidu ma'an surah ada di surah An-Nisa, saya lupa. Pokoknya kalau abiri sabil itu boleh, lewatin masjid boleh. Salat taqrabus sholat wa antum sukara. Saya lupa ayatnya. Pokoknya kalau lewatin masjid boleh. Di Indonesia nggak ada lewatin masjid. Ini nih masjid yang konsepnya terbuka seperti di Saudi ya. Jadi orang yang nggak ada keperluan buat sholat tetap bisa lewat. Kalau yang lagi haid sama nifas dalam keadaan nggak ada kekhawatiran mengotori masjid, maka boleh tapi makruh. Kalau bisa hindari.
Ini masjid yang di Indonesia nggak sih? Nggak ada kebutuhan buat lewat-lewat ya. Ini kalau bisa kita mungkin di luar negeri atau mungkin di daerah-daerah yang masih konsep masjidnya terbuka ya, yang jadi tempat-tempat strategis buat jalan juga. Nah ini yang jelas kalau misalnya dalam keadaan haid dan nifas bisa lewat. Kalau misalnya tidak mengotori masjid, cuma makruh. Sebaiknya ditinggalin. Cari jalur lain. Kalau nggak ada jalur lain, ya udah lewat aja. Soalnya dia nggak mengotori masjid. Hukumnya makruh. Tapi kalau misalnya tipikal yang haidnya jelas banget, bisa bocor kemana-mana. Ini malah haram. Ya, hukum asalnya makruh. Cuma kalau misalnya bocor banget atau di zaman tertentu di daerah-daerah tertentu nggak punya pembalut mungkin ya. Yang kalau haid ya udah jur aja gitu. Mungkin ya, mungkin. Ini karena masing-masing kita tahu ya bisa bocor nggak nih, bisa motor masjid nggak nih kalau lewat. Kalau tahu bakal motor masjid bisa netes, haram lewat masjid. Ada sih di kita mau orang-orang lewat masjidnya. Masjidnya bagus, tertutup. Yang ke-10, bermesraan dengan pusar atau lutut. Kita pernah bahas di awal pembahasan Hidara Wanita di part 1 ya. Apa kata Rasulullah ketika turunnya surat Al-Baqarah 222 yang menjelaskan tentang haid. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah kepada istri kalian yang sedang haid kecuali apa? Berhubungan intim. Ada lagi hadis lain, yaitu apa nih? Hadis dari Abu Daud ya. Ibnu Umar bertanya, apa yang dihalalkan bagi suami ketika istri haid? Kata Rasulullah, ma fauqal izar, yang di atas sarung. Sarung itu zaman dulu ma'ruf pusar sampai lutut. Jadi misalnya ada hajat biologis entah suami atau istri, silahkan lakukan. Yang penting perhatikan jangan dekati area pusat dan lutut. Supaya naudzubillah jangan sampai terjadi yang namanya hubungan badan. Karena kalau sampai terjadi itu dosa besar dan wajib kafar. Ya. Kalau misalnya ibu-ibu pernah ingat, pernah terkejadian, tahu lagi haid, ingat-ingat tuh wajib kafaroh. Bayarnya 1. Di akhir haid juga biasanya sering kejadian udah coklat atau udah kuning, itu kan masih haid. Coklat kuning masih haid, nggak boleh ya, tetap dilarang. Jangan sampai kalau masih misal terjadi, saya vulgaris, penetrasi, kafaroh ini dosa besar, ya. Tapi kalau nggak tahu, beda kasusnya ya. Udah biasanya haid 7 hari, ya udah mandi suci, udah nggak keluar lagi kan biasanya. Tiba-tiba kali itu haidnya sampai 10 hari dan udah pernah hubungan badan. Tiba-tiba naudzubillah selesai berhubungan sama suami, ya keluar, atau ketika lagi penetrasi ada darah. Berarti sama sih kan? Kalau kasus yang seperti ini, berhenti langsung. Jangan dilanjutin. Berhenti langsung. Dan nggak dosa. Emang susah banget kayak gini. Ya kalau misalnya, kalau nggak nyadar ya udah gimana lagi. Kalau nggak nyadar ya udah, karena nggak tahu. Yang jelas kalau di akhir-akhir masa haid yang udah coklat kuning itu masih haid. Jangan sampai berhubungan badan. Ini udah nggak ada darahnya, udah nggak pakai pembalut. Jangan hubungan badan, udah boleh. Dan hubungan badan juga harus udah mandi. Yang di Al-Baqarah kan sampai berhenti haid dan sampai sudah mandi, baru boleh bergaul sama suami. Jangan sampai aku udah berhenti haid sebelum mandi, hubungan badan sama suami, nggak boleh ya, karena di Al-Baqarah itu sebutkan dalam tafsirannya sampai berhenti haidnya dan juga sudah mandi, baru boleh berhubungan
dan jangan mikir simpel ya sekali aja ntar mandi, jangan. Udah berhenti hubungan badan dulu baru mandi biar sekalian mandi wajibnya, nggak boleh. Iya, karena ada yang mikir simpel, nggak boleh itu ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru ihdana idza kanat haidan an tattazir thumma yubashiruha. Rasulullah nyuruh salah seorang kami jika haid untuk berkain lalu bermesraan. Ini kok kayak porno ya? Ini dengan apa ya? Di sini alhamdulillah Aisyah radhiyallahu anha mau menyampaikan hal ini kalau ternyata wanita haid itu tetap bisa bermesraan sama suaminya, tetap bisa memuaskan suaminya. Karena naudzubillah suami sudah syahwatnya sudah sangat di atas ubun-ubun, sudah tidak tertahankan. Solusinya bukan dimarahin, jangan digertak, saya lagi haid, disikut, jangan dilayani. Karena khawatir jika tidak tidak dipuaskan, itu nanti bisa berakibat ke kesehatannya atau emosinya. Naudzubillah lagi bisa terjadi perzinahan, naudzubillah, atau cari pelampiasan di luar. Jadi ketika kita melakukan ini, niatkan ibadah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang kita lakukan itu adalah hal yang mulia untuk menjaga keseimbangan emosi suami ya. Jadi ada ijma juga bahwasanya berhubungan badan antara suami dan istri itu haram, dosa. Yang ke-11, nah selesai nih. Toharo dengan niat ibadah. Kita pernah dengar selentingan bahwasanya kalau lagi haid atau kalau lagi nifas, biasanya paling banyak pantangan, nggak boleh mandi, gitu. Pernah dengar ya? Ada bener ada nggak benernya juga ya. Jadi maksudnya nggak boleh mandi itu adalah mandi dengan niat ibadah. Maksudnya yang mana? Mandi dengan niat mengangkat hadas besar. Itu yang dimaksud dengan mandi dengan niat ibadah. Adapun mandi dengan niat bersih-bersih seperti kebiasaan kita sehari 2 kali. Boleh. Kalau misalnya mandi untuk ihram, wukuf, arafah, tempat jumroh, itu tetap disunahkan bagi yang haid dan nifas. Jangan bilang, saya lagi haid sama nifas, gitu. Nggak boleh mandi deh. Emang kan dengan disunahkan ya. Itu juga disunahkan buat yang haid dan nifas. Karena konteksnya mandi untuk arafah, jumroh, wukuf, di arafah, melempar jumroh untuk ihram, itu untuk kebersihan. Karena nanti kita bakal ketemu orang banyak yang nanti bisa mengganggu dengan aroma tubuh kita kalau tidak mandi. Jangan sampai ada wanita haid dengan bau ketiak ketemu sama manusia dari berbagai macam dunia, bau. Ya bau darah, ya bau ketiak. Makanya disarankan juga walaupun haid tetap mandi karena ini untuk kebersihan supaya tidak mengganggu yang lain. Kalau masih ada yang kadang bau-bau gini, wah itu dipertanyakan mandi apa nggak dia sebenarnya. Terus juga wudhu bagi wanita yang lagi haid dan nifas boleh apa enggak? Kalau itu mencakup wudhu dan mandi. Nah, tadi kalau mandi dengan niat ngangkat hadas besar, tidak boleh. Kalau wudhu kan ngangkat hadas kecil, boleh apa enggak? Buat yang haid dan nifas. Nggak boleh, ini dimarahin ketahuan. Ingat-ingat, toharoh itu mencakup wudhu dan mandi. Kalau lagi haid sama nifas, tidak boleh wudhu dan tidak boleh mandi dengan niat mengangkat hadas besar. Tapi kalau mandi buat bersih-bersih,
Boleh. Jangan nunggu selesai haid baru mandi. Jangan nunggu selesai nifas baru mandi sama nyampo. Ada yang bilang kalau lagi haid nggak boleh, atau lagi nifas misalnya, lagi nifas nggak boleh nyampo. Jorok. Nggak boleh nyampo. Itu salah paham. Saya yakin itu dari orang-orang agamis ya. Asal dari orang-orang agamis. Cuma salah paham. Mungkin baca kitabnya nggak lengkap. Salah paham. Bisa jadi. Kamu kan lagi haid atau kamu lagi nifas. Kenapa mandi? Kenapa nyampu? Amali. Padahal tetap boleh mandi, tetap boleh nyampu. Karena pikiran mereka kalau nyampu berarti jadi mandi besar. Kalau nyampu jadi mandi besar enggak, nyampu aja, mandi aja ke biar atau sampai bawah, tapi jangan niat buat mengangkat hadas besar. Itu kelihatannya sih saya curiga ada pemikiran kalau selama nyampu berarti mandi besar. Sesuatu dikatakan mandi mandi besar, mandi ibadah itu kalau ada niat mengangkat hadas besar. Ada doanya apa tuh? Nah, itu Rasulullah dirafil hadasil akbar. Kalau ibu-ibu mandi, nggak lagi junub, nggak suci dari haid atau nifas, perlu niat ini nggak? Nggak perlu, mandi aja. Iya. Kalau misalnya mau apa tuh? Sholat id kan kita ketemu orang banyak. Disunahkan untuk mandi. Niatnya apa? Nah, itu kelas. Kalau nggak pakai niat itu boleh nggak? Boleh. Saya banyak banget doa-doa Ustazah, tapi hati saya tuh udah berniat ini saya mau menjalankan sunnah, mandi, mau sholat id. Udah cukup. Seandainya yang punya amalan-amalan hafal-hafal ini, kalau misalnya nggak dalam keadaan junub, bukan suci dari haid, mau mandi buat sholat id, maka nggak perlu bilang nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar, karena dia nggak lagi hadas besar. Cuma cukup bilang aja nawaitul ghusla sunnah yaumil id. Jumat boleh juga. Perempuan kalau Jumat boleh nggak? Boleh. Cuma saya tidak anjurkan karena membludak. Yang laki-laki wajib kita mah sunnah, ngapain repotin, ngeribetin, bikin yang wajib, orang-orang yang wajib jadi nggak bisa masuk gara-gara ada perempuan yang sholat. Kan hukumnya sunnah. Jadi sebenarnya perempuan boleh sholat Jumat, cuma perhatikan masjidnya. Masjidnya muat nggak biasanya buat laki-laki doang. Kalau nggak muat, ibu-ibu nggak usah ikut-ikutan. Malah mengganggu orang-orang yang wajib seperti laki-laki kan. Gitu. Tapi kalau misalnya masjidnya memang luas, cukup buat yang perempuan, boleh loh perempuan melaksanakan sholat Jumat. Terus habis itu nggak perlu sholat duhur. Ya udah aku sholat Jumatnya di rumah. Jangan sholat Jumat di masjid. Ini jelas ya, udah alhamdulillah sampai larangan yang ke-11. Wudhu nggak boleh ibu-ibu ya. Jangan wudhu. Mandi buat kebersihan kesehatan, jaga dari bau boleh. Tapi kalau dengan niat mengangkat hadas besar, nyampo lagi haid nama nifas boleh. Bukan. Yang penting nih niatnya. Kalau mandi nggak pakai lafatin niat, nah mandi nggak melafatkan niat-niat nawa itu, boleh-boleh aja. Mau diajarin ibu-ibu nawa itu lah. Kalau repot nggak apa-apa, nggak perlu pakai niat-niat. Ya, pakai bahasa Indonesia, Bu. Yang penting niat dalam hati. Ya. Gimana? Oh. Ya kalau misalnya saya bisa jawab insya Allah.
baik. Jadi enggak, katanya juga enggak, apa ya? Dengan juga. Ini ya, sampai ke sana, dia harus sampai gitu ya. Sampai ada yang tapi kita ibu-ibu ada Iya. Denda ya istilahnya. Iya. Iya, dengan harta yang setara dengan satu dinar ya. Satu dinar. Oh, kalau kalau sampai maaf, ini biar lebih jelas ya. Maksudnya sampai terjadi penetrasi. Kalau cuma bermesraan, misalnya tadi kan bermesraan batasnya boleh besar sampai lutut itu yang nggak boleh ya. Misalnya maaf dibuka, ini frontal banget nggak apa-apa ibu-ibu ya. Dibuka itu sarungnya antara pusat dan lututnya kelihatan, disentuh atau maaf dicium gitu, itu cuma sekedar dosa. Tapi kalau misalnya naudzubillah sampai dimasukkan dengan kemaluan, jadi kemaluan suami masuk sampai ke kemaluan istri, yang ini yang dilarangnya itu sampai harus bayar kafar. Nanti saya cek lagi ya ibu-ibu ya. Soalnya agak berat juga itu bahasannya. Tadi saya cek lagi karena ada beberapa perbedaan pendapat antara setengah atau satu. Nanti insya Allah saya bahas lagi. Iya, nanti saya cari lagi insya Allah dibahas ulang. Nanti saya kirim ke Ibu Wiwit ya untuk memastikan ya. Saya pernah bikin tulisan itu saya sendiri lupa ya. Nanti insya Allah saya kirim lagi yang jelas dosa besar dan memang nanti harus bayar denda, bayar kafaroh. Kafarohnya berat banget, mahal ya. Antara ya. Nanti insya Allah saya keep nanti buat PR buat saya buat buka lagi karena saya lupa kebetulan. Insya Allah. Kemudian Yes. Ada yang menyatakan sah, ada yang menyatakan tidak sah. Ada perbedaan pendapat di masalah itu. Tapi makanya emang usahakan kalau emosi jangan talak yang menyesal. Ada yang menyatakan sah, ada yang menyatakan tidak sah. Kalau saya berpendapat sah. Kalau saya ngambil pendapat yang sah. Iya. Kayak laki-laki ini anggap aja kata cerai itu tidak pernah ada. Anggap aja dia nggak punya kosa kata cerai dalam kepalanya gitu istilahnya. Supaya semarah-marahnya ya udah marah aja kesal misalnya kamu cerewet banget, kamu nyebelin banget ngomong ke istrinya, kamu merepet atau kamu neben gitu dalam bahasa Aceh. Atau pakai bahasa lain boleh. Tapi kalau sampai cerai, oh nyesel. Ada laki-laki memang temperamen, gampang dikit cerai. Makanya itu nomor dinyatakan sah karena memang gara
Biar laki-laki itu lebih hati-hati. Mau semarah-marahnya marahin aja apa yang bikin dia marah. Misal rumah berantakan, bilang aja rumah berantakan. Jangan bilang kamu saya cerai. Khawatirnya kalau udah tiga, udah nggak bisa balik lagi. Akhirnya yang jadi korban anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al- Al-Quran yang ada terjemahan itu masuk kategori mushaf karena 50-50 antara apa ayat Al-Qurannya dengan terjemahannya. Ya berarti masih tetap Al-Quran. Kalau misalnya kayak tafsir, tafsir ini kan tafsir Al-Quran ada ayatnya, tapi tafsirannya banyak tuh. Ibu-ibu yang punya buku tafsir. Nah ini lebih dominan tafsirnya daripada ayatnya. Berarti ini nggak masuk kategori mushaf. Jadi tidak berlaku larangan yang tadi orang haid, orang nifas tetap boleh nyentuh kalau buku tafsir. Saya lagi haid sama nifas pengen belajar. Buka-buka buku tafsir boleh. Buka buku fikih yang situ ada ayat Al-Quran boleh. Karena bukan mushaf. Karena eh, ayatnya tidak dominan atau tidak 50-50. Sedangkan kalau terjemahan 50-50. Jadi dia masih masuk kategori mushaf. Siapa yang bilang Al-Quran terjemahan bukan mushaf? Pasti semua orang sepakat pas lihat Al-Quran terjemahan itu mushaf. Tapi kalau tafsir enggak, karena enggak dominan kan ayatnya. Gitu. Jadi tetap berlaku larangan menyentuh mushaf. Terus emang tujuannya buat apa? Bagi hewan pas buka mushaf. Iya, buat ngaji, baca Quran kan nggak boleh. Jadi tinggalin aja. Ibadah itu mencangkup apa? Melakukan yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, tinggal kita juga tetap ibadah. Ya. Jadi kadang jangan merasa rugi. Aku nggak baca Quran nggak rugi. Aku lagi nggak baca Quran karena aku mentaati Allah, lagi beribadah sama Allah, lagi nggak baca Quran, lagi menjalankan, lagi mentaati Allah. Kata Allah dilarang baca Quran, ya udah saya nggak baca Quran, gitu ya. Istihadah, tapi istihadah pembahasan panjang ya. Yang jelas secara globalnya itu istihadah dia hukumnya seperti wanita yang tidak ini ya masih tetap sholat. Jadi mutakhayyiroh ya. Nanti ada kategori wanita haid mutahayyirah, dia tetap wajib sholat, tapi dia di luar sholat nggak boleh baca Quran. Dia kategori itu. Makanya nanti insya Allah kita bahas di part 3 insya Allah. Ini kan part 2. Ada kategori wanita yang tetap wajib sholat, tapi di luar sholat dia nggak boleh berhubungan badan, nggak boleh ngaji, dia nggak boleh nyentuh. Jadi dia itu dihukumi si kita suci untuk sholat dan puasa, tapi di luar itu dia juga dihukum. Jadi tergabung dalam dirinya itu antara haid atau itu ya,
datang, datang. Datang satu dengan kita, saya dengar berat banget. Tapi yang puasa. Yang bilang, miskin. Ya, itu lagi. Itu kayaknya dan ini ya. Itu jadi, oh misalnya dia dan dia keluar sampai
kalau sendiri maka dia kalau misal double bahwa akhir dia dan maka ini nanti sama yang selanjutnya ini jelas dia tidak untuk dan dia ada lagi terusnya bulan Ramadan dan gak diganti-ganti ada udur ini dia nanti dia Ramadan yang, yang utang kita di Ramadan sebelumnya terus Ramadan selanjutnya tidak dia bayar tanpa ada udur maka dia gitu yang puasanya 6 hari yang puasanya 6 hari maka 6 nanti kalau berarti dia dia ya kalau misalnya bertahun-tahun diakumulasi jadi dibayar ya, ini tidak menggantikan foto dia tinggal di daerah nah, tanya sama kalau sama puasa sunnah enggak orang yang punya tanggungan ibadah wajib tidak pernah hari sunnah tahu punya kotor puasa malah sibuk sama puasa aku punya tanggungan utang puasa sibuk sama sholat sunnah karena tapi karena malah sibuk sama nah ingat wajib nah siapa untuk main yang sunnah daripada yang wajib ini di kampus boleh di kampus boleh yang berbeda boleh
Ih, tung. Wajib kena. Wah, ini sama kue-kue.